Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Gangga di Oase Talk episode bincang-bincang seru. Nah, namanya aja bincang-bincang, nggak mungkin dong kalau saya sendiri, dan saya di sini nanti akan ditemani oleh dua teman saya dan celing. Akhirnya saya udah nggak jomblo lagi ya di sini. Sudah ada Mbak Cantik dan juga Mas Ganteng di tengah di sebelah saya, kan saya yang tengah ya, mohon maaf. Nah, jadi Mbak dan Mas ini udah tahu belum sih kita mau ngobrolin apa kali ini? Belum tahu. Jangan pelan-pelan Mbak suaranya. Iya. Tapi emang lemah lembut ya Mbak ini kebetulan ya. Mau ngobrolin apa Mbak, tahu nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Masnya tahu nggak? Apa? Kita mau ngobrolin apa, tahu nggak? Undangan nggak tahu. Oh, tamu undangan. Nggak dikasih tahu mau gelap. Padahal saya udah ngasih tahu loh Mas, ini kira-kira kita mau ngobrolin apa ya. Jadi kali ini kita mau ngobrolin tentang perjuangan untuk masuk kuliah dan mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri. Yeay, tepuk tangan Mas. Tepuk tangan Mbak. Emang ini agak susah ya pembicaranya, emang sangat-sangat eksklusif. Makanya emang ini tuh butuh perjuangan buat manggil dua-duanya, dan sampai sini saya ngomong sendiri. Oke. Oke, nanti jadi saya mau tanya-tanya ke Mbak dan juga Mas ya terkait gimana sih kemarin perjuangannya buat bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, sebelumnya nih mungkin yang di rumah nggak tahu kan siapa ini yang di sebelah saya kanan dan kirinya. Nah, mungkin bisa kenalan dulu Mbak. Nama saya Yulia dari UNY. Oh ya. Jurusannya apa? Pendidikan. Pendidikan apa? Kan banyak di UNY itu, karena kan kampus perguruan terbaik. Iya, terbaik. KNH. Pancasila dan juga kewarganegaraan. Oh, dari UNY ya Mbak ya. Oke, next Masnya dari mana? Namanya siapa? Aku Hidian dari Prodi PPSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dari mana kuliah? Kuliah dari mana? Iya. Kuliahnya di mana Mas? UNY. Oh, UNY juga. Oh, berarti Kan saya ada. Kok nggak dengerin ya? apanya? Kan banyak yang UNY. Masnya kan belum kenalan. Penasaran nggak saya dari mana? Iya. Oh, nggak berkenalan. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Gangga ya. Di sini saya berkuliah di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Jurusannya Ilmu Tanah, angkatan 2018. Sekarang semester 8. Anda berbohong ya? Oh, enggak, beneran kok. Kayaknya kemarin. Enggak ya, jadi maaf ya. Benernya saya angkatan 2017, jadi 10 tahun sebagai donatur. Tapi bentar lagi lulus kok. Kalau Mas semester berapa? Saya masih maba. Maaf ya. Berarti angkatan 2021. Semester 2. Beneran nggak sih? Beneran nggak ya Mbak? Beneran. Oh beneran, masih fresh ya. Beda sama kayak bangkotan. Iya kan dari kantong matanya itu belum hitam. Oh iya, belum hitam. Kalau saya udah Ya kan saya belum mikir KKN. Kalau Mbak semester berapa? Oke, kalau saya semester 6. Semester 6. Berarti mau KKN ya ini ya. Mau KKN. Berarti kesibukannya mempersiapkan program kerja buat KKN. Pastinya. Oh, di mana Mbak ini tempatnya? Belum Udah tahu tahu ya, belum? pasti masih di Pulau Jawa sih ya. Masih di Pulau Jawa. Okay. Isu-isunya 6 bulan katanya. Oh, itu cuman isu Kak sebenarnya Mas. Enggak beneran. Saya UGM nggak ikut ya. Saya live document aja. Oke, jadi kita mau ngobrolin tadi ya terkait gimana perjuangannya buat masuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, mungkin pertama kali mau tanya dulu ke Mbak Yulia nih. Gimana sih Mbak kok akhirnya bisa memutuskan buat berkuliah setelah lulus dari SMA? Alasannya kuliah gitu ya? Iya, kenapa kok akhirnya kuliah gitu? Karena dulu nggak tahu habis SMA mau ngapain gitu ya kan, karena saya itu kan bukan SMK, saya SMA gitu ya, nggak ada bekal keterampilan atau apa, dan saya itu juga bukan tipe orang yang kreatif. Gitu. SMA-nya apa Mbak dulu jurusannya? IPA. Oh IPA, berarti linjur ya ini ya? Iya, pastinya. Anda murtad. Oke, ini nanti perlu kita kulik lagi ya. Kenapa kok bisa akhirnya Mbak Yulia itu linjur? Kalau Mas Jigian sendiri kuliahnya, kenapa kok akhirnya memutuskan kuliah? Sebetulnya apa ya? Meskipun aku jurusan IPS ya, cuma aku nggak pernah kepikiran kuliah di PTN gitu. Gitu. Lebih ke tim tank. Cuma ya qadarullah belum diridhoi. Oh iya. Masuk UNY. Semoga nanti ada kesempatan lainnya ya Mas ya. Ke Mesir ngambil prodi pendidikan bahasa Indonesia kayaknya nggak nyambung ya? Mungkin lainnya belajar lagi mungkin ya Mas ya. Iya bisa. Nah jadi sebenarnya sama sih, karena kebetulan kan kita sama juga belum punya keahlian yang khusus ya Mbak Yulia ya, seperti yang dibilang tadi. Kalau saya sendiri lebih ke pengennya tuh dapat pekerjaan yang
bagus gitu ya, yang profit yang gajinya besar gitu. Makanya dulu mikirnya kayak harus kuliah nih, karena kan kualifikasi sekarang harus punya gelar S1 dulu baru bisa kita punya kerjaan yang cukup ini bagus. Oke, jadi mungkin nanti kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Mungkin dari Mbak Yulia dulu karena ladies first. Mungkin bisa gantian lah. Oh ya, gantian dari Mas Gian ya. Kenapa dulu akhirnya memutuskan kuliah di jurusan ini? Berarti di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Itu lebih ke apa ya? Kayak bukan arahan ya, lebih ke paksaan. Paksaan dari orang tua itu. Baik. Ya awalnya memang pinginnya di di Tunisia. Oh, Tunisia, Masya Allah. Karena persentase masuknya nih aku daftar di sana 90% mesti keterima nih aku. Jadi justru kalau di PTN menurutku di bawah 50% kayaknya. Gitu. Tuh makanya udah optimis banget bisa di sana. Tapi ternyata Qadarullah keterimanya di UNY. PPSI ya. Tapi itu pilihan pertama atau pilihan kedua? Pilihan pertama. Pilihan keduanya apa? Boleh tahu enggak? Di UNY juga, cuma prodi pendidikan sosiologi. Oh, sosiologi. Oke. Kalau dari Mbak Yulia? Iya. Kenapa kok bisa akhirnya nyemplung nih ke kolamnya anak IPS? Apakah Anda nggak takut nanti diterkam oleh Yuyu? Atau memang maksudnya teman-teman IPS yang lebih banyak ilmunya gitu loh, karena udah lebih lama di IPS. Kaum minoritas. Kenapa kok akhirnya bisa linjur juga nih? Mungkin teman-teman nanti penasaran. Oke, mungkin kalau dulu itu karena kan orientasi saya itu habis SMA harus kuliah. Karena menurut saya itu suatu ilmu itu bisa dicari tapi tidak bisa dicuri. Yes, gitu kan, betul. ya. Jadi lulus SMA harus kuliah, harus dapat negeri, dan pada waktu itu saya belum tahu mau jurusan apa seperti itu kan ya. Kok kayaknya PKN itu asik gitu ya, bahasnya Pancasila sama norma-norma gitu kan. Ya udah deh, kecemplung di situ, akhirnya belajar sosku. Gitu. Tapi dulu cara belajarnya gimana Mbak? Kan dari IPA tuh belum punya basic yang banyak buat IPS. Boleh ceritain dulu Mbak? Oh ya, kalau mungkin linjurnya saya itu karena faktor K-nya. Oh, betul. Faktor K keberuntungan. Luck ya. Iya, tepat sekali. Hoki banget. Iya, hoki banget. Dulu kan teman-temanku pada beli buku yang tebel-tebel segini tuh. Buku wangsit. Iya, Oh, saya nggak wangsit. punya itu. Oh, nggak punya malah. Buku saya tuh yang kecil segini. Kayak Buku apa itu? Apa ya, lupa. Pokoknya sampulnya warnanya kuning. Oh. Saya belajarnya cuman berapa ya? Kok cuman? Sombong ini. Sombong banget, teman maaf. Berapa lama belajarnya? 1 minggu. Hah? Kok betul? 1 minggu. 1 minggu buat belajar. Karena itu tadi faktor K keberuntungan Oh, kan. iya, bener Faktor K sih. sama the power of kepepet. Karena orang pintar bakal sama orang bejo. Dan saya sebenarnya yang orang bodoh bukan orang pinternya. Iya. Anda yang menonton jangan mau disesatkan stigma seperti ini ya. Tolong. Untuk saya saja. Tolong. Jangan andalkan faktor luck Ya, di jangan. pencarian PTN. Itu akan Mungkin itu suatu keberuntungan buat saya. Jadinya saya bisa lolos di PTN seperti itu. Oh iya, mantap. Tapi memang faktor luck sebenarnya memang sangat besar kalau misalnya kita orangnya hoki ya. Tapi kalau pas kita zong, jangan terlalu berharap. Jangan ditiru lah nantinya. Ditiru. Orang seperti Pernah belajar dia seminggu nggak lagi. lebih dari 1% kok. Betul banget. Belajar 1 minggu buat menguasai apa IPS itu sosiologi, geografi, ekonomi, sama sosiologi ya. Udah ya. Nggak tahu. Oke, apalagi Mas? Sejarah. Oh, sejarah. Oh iya. iya. Kok bisa ya Tapi kan seminggu? bukunya kecil itu udah kayak rangkuman kayak gitu loh. Oh, berarti udah lengkap ya Iya, sama udah 4 mapel itu. Iya, tinggal dibaca-baca aja. Tapi bacanya juga nggak semua sih. Soalnya Berarti sama belajar latihan soal juga ya, Mbak ya? ya. Atau gimana? Soal mungkin dikit ya. Oh, Saya tuh tipenya nggak yang harus diem belajar gitu, nggak bisa. Oh, gitu. Ya, harus yang mepet-mepet dulu gitu. Oh, mepet-mepet. Yes sih. Apakah ini budaya terbawa waktu kuliah sampai saat ini? Iya. Iya. Amin, iya. Tanya saya dong. Saya kuliah pertanian. Nah, kalau Anda gimana masuk pertanian UGM? Ya, jadi dulu kan saya keterima jalur SNMPTN. Maaf.
Ini jalur biasa pertama sekali. buat masuk ke PTN ya. Hoki salah satu juga UGM. Kayaknya hoki juga. Hoki banget malah. Lebih hoki dari saya. Ya karena SNM ini ibaratnya gacha ya Mas ya. Iya. Kalau hoki banget ya tembus, kalau enggak Yaudah. ya enggak. Tapi dulu emang ada beberapa pertimbangan ya sebelum saya untuk milih jurusan di SNMPTN ini, karena yang pertama itu saya dulu lihat akreditasi sekolah, karena sekolah saya biasa aja ya, masih enggak yang tier mitik. Enggak grade 1 gitu ya. Jadi memang enggak milih jurusan yang mulu-mulu alias yang passing grade-nya tinggi. Nah, terus habis itu saya juga lihat dari alumni yang masuk di jurusan tersebut. Nah, karena beberapa alumni saya itu masuk dan kebetulan cukup berprestasi di jurusan tersebut, maka aku berani buat ngambil pilihan di jurusan itu. Terus dari faktor nilai juga nih Mbak, kebetulan Mbak Mas. Dulu itu pas kelas 10 ya, itu memang nilainya B aja. Bisa dibilang rankingnya ya 20-an lah gitu. Kita masih jelek ya ibaratnya. Karena memang kebetulan aku ini orangnya kalau di jenjang baru itu mesti butuh penyesuaian selama 1 tahun gitu loh. Habis dari SMP SMA iya. Makanya emang anaknya agak aneh. Oh, iya. Itu. Terus kelas 11 nih coba nih buat belajar yang cari pola belajar yang lebih baik, dan alhamdulillah bisa naik nilainya. Dan Nyontek jadi nggak tuh? enggak dong, enggak boleh nyontek, itu perbuatan yang buruk. Yakin gak nyontek selama 3 tahun? Enggak, tanya teman-teman saya. Masih. Enggak deh, canda nyontek. Nah, jadi kebetulan pas kelas 11 itu agak naik nilainya. Jadi ya ada grafik peningkatan lah dari kelas 10 ke kelas 11. Nah, pas kelas 12 nih semester 1, karena kan kebetulan kalau SNMPTN itu kan pas zamanku ya, itu pakainya dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Zaman Mbak Yulia gitu enggak? Iya, sama. Nah, cuman Mas Sigian sama kan ya berarti. Nah, pas kelas 12 itu agak ngepur nih. Wih, ngepur gaya Kan banget. kita juga zamannya nggak jauh beda. Gimana Oh sih, iya, Kak? saya tuh merasa banggotan banget Mbak sebenarnya. Insecure loh, saya ini semester 10, yang lain semester 6 sama semester 2. Yang penting kan sekarang udah lulus. Oh iya, insya Allah sebentar lagi lulus ya, doakan saja. Nah, pas kelas 12 itu sok banget nih belajar, inilah. Alhamdulillah dapat rankingnya 5 besar gitu lah. Dan kebetulan kalau dilihat di grafiknya itu emang kebetulan naik. Dan alhamdulillah mungkin salah satu hal yang dilihat dari panitia SNMPTN itu adalah grafik yang naik itu. Jadinya alhamdulillah saya dapat rezeki buat bisa jadi salah satu mahasiswa baru di UGM gitu. Yeay. Mbak Yulia masuk jalur apa ya? Iya. SBMPTN. SBMPTN. Mas Gian? Sama SBMPTN juga. Faktor K itu tadi apa? Iya betul, faktor Apa? hoki banget. Karena memang basicnya aku di pondok kan, bukan Iya, di ilmu iya, umum iya. kayak gitu. Tapi di pondok belajarnya sama kan? Atau Apa ya? lebih ini belajarnya? Judulnya itu pilihan masing-masing ya, karena ada yang mendalami di ilmu umum juga. Karena temanku banyak kayak gitu, dan ada juga yang memang mendalami dan suka di bidang ilmu kepondokan. Nah, aku termasuk yang suka bidang ilmu kepondokan. Oh, keponokan. Oh, Tuh. iya. Emang tantangannya itu ya meskipun kalau di Iya. pondok ya. Tapi memang anak-anak SBM itu sebenarnya lebih Ini apa? encer ya, karena mereka berhasil ngalahin berapa ratus ribu orang yang juga mau rebutan kursi itu. Makanya kayak Alhamdulillah. alhamdulillah banget ya bisa keterima di jalur SBM, nggak sampai mandiri.